Halo semuanya, ketemu lagi di Walkie Talkie Podcast. Ini episode pertama, literally karena kemarin baru mulai. Dan hari ini gue masih akan ngobrol sendiri karena belum nyari teman untuk ngobrol. Dan kalau kalian misalnya punya request, pengen gue bahas apa, pengen nanya apapun tentang tinggal di Korea, gimana rasanya S2, gimana tinggal jauh dari keluarga dan harus LDR sekarang, boleh langsung aja tinggalin di komen, dan pertanyaan apapun gue akan jawab karena gue dengan senang hati berbagi pengalaman. Dan di umur 30 tahun ini udah waktunya berbagi ya, biar yang masih muda bisa belajar dari gue, dan yang lebih tua feel free untuk ngasih masukan juga buat anak-anak seumuran kita. Dan gue akan bacain nanti komen atau pertanyaan kalian kayak gimana. And hari ini gue akan bahas mengenai cryptocurrency. Agak random ya, not really, karena gue udah nyemplung di dunia kripto itu dari 2020, walaupun gak actively trading ya. Mungkin buat kalian kripto masih asing banget dan gak tahu itu apa. Dan gue juga gak akan bahas ke detailnya akan seperti apa, karena gue mungkin salah, tapi gue akan bagikan pandangan gue atau pertanyaan umum yang sering gue dengar tentang dunia cryptocurrency. Jadi ini sifatnya akan sangat general dan sharing aja buat kalian yang sama sekali nggak tahu apa itu cryptocurrency. Gue bisa share dikit, atau mungkin kalian pernah dengar dari Twitter lah, dari Instagram, dari berita, banyak medianya. But basically pada dasarnya cryptocurrency itu adalah mata uang digital, sama kayak saldo GoPay kalian atau Grab atau apapun, ShopeePay. Jadi mata uang yang ada di dunia digital. Nah, di counterpartnya di dunia nyata tuh ada mata uang rupiah, dolar, dan segala macam. Mata uang tersebut beda-beda nilainya. Kayak $1 Amerika itu sekitar 16.000 rupiah, Singapura sekitar 11.000. Beda-beda semuanya. Sama kayak kripto. Di kripto sebenarnya adalah uang aja, tapi uangnya digital, nggak ada bentuk fisiknya. Kalau kita punya uang biasa dan mata uang asing, kan kita kelihatan kertasnya, dan ada bank yang menjamin, oh $1 itu dijamin sama bank Amerika segini nilainya. Sementara kalau kripto, kita ngomong dari yang paling gampang, yaitu Bitcoin, itu nilainya ditentukan sama pasar. Siapa yang mau beli aja berarti nilainya segitu. Makanya Bitcoin nilainya bisa naik terus. Dari dulu cuman berapa puluh ribu, berapa juta, sampai sekarang udah hampir 1,5 M. Mungkin lebih karena tergantung nilai dolarnya. Terus gimana bang? Kalau kripto kan nggak ada bank yang jamin. Betul, kripto nggak ada bank yang jamin. Tapi karena itu dia dijamin sama kode programming. Karena untuk membuat jaringan kripto sendiri di dunia internet, ada programming yang dibuat sama seseorang namanya Satoshi Nakamura di tahun 2012 ya atau 13, 12 kayaknya. Dan dia membuat jumlah kripto BTC itu, Bitcoin, tetap nilainya. Dan setiap 4 tahun sekali speed untuk mendapatkan Bitcoin atau disebut miningnya itu berkurang. Jadi ibarat kita samain sama emas. Jumlah emas yang ada di muka bumi ini sebenarnya fix kan. Kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi bumi kita cuma bisa menampung sekian banyak emas. Kita nggak tahu.
tahun ini kita bisa, orang-orang yang bekerja di bidang tambang bisa ngegali sekian ton emas. Oke. Sama kayak Bitcoin, ada orang yang mining, menggali, mendapatkan Bitcoin itu sekian banyak Bitcoin setiap menyelesaikan suatu pekerjaan. Bedanya, kecepatan menambang emas tergantung sama yang nambang, dan gas tergantung sama proses penambangan. Sementara kecepatan menambang Bitcoin itu bisa tergantung seberapa banyak Bitcoin minernya, penambangnya bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, setiap 4 tahun sekali kecepatan mendapatkan Bitcoinnya itu berkurang. Makanya supply-nya juga semakin lama semakin turun. Dan akan ada masanya Bitcoin tuh gak bisa lagi di mining. Di detik itulah harga Bitcoin kita gak tahu berapa. Bisa jadi gila-gilaan, atau bisa jadi masa depan 20 tahun lagi orang gak percaya ternyata Bitcoin tuh scam. Gak ada yang tahu. Itulah makanya orang bilang market cryptocurrency itu susah ditebak dan gak ada yang tahu karena gak ada benda fisiknya. Koreksi kalau gue salah, tapi di agama Islam itu cryptocurrency ada yang bilang haram. Karena apa? Karena asetnya gak dijamin secara fisik. Maksudnya apa? Gak dijamin secara fisik? Bukan uang juga gak dijamin secara fisik. Jangan salah, uang itu diproduksi sama bank di negaranya. Dan bank untuk memproduksi uang, dia harus punya jaminan. Kalau zaman dulu jaminannya mungkin emas doang atau aset lah, asetnya berupa emas. Tapi tetap harus ada. Biar katakanlah kalau semua nasabah bank itu ngambil uang dari bank, bank bisa ngasih nilainya segitu. Sementara di Bitcoin nggak ada. Makanya karena sesuatu yang non tangible, nggak bisa dipegang, makanya orang ada yang bilang juga cryptocurrency itu haram. Jadi mungkin kalian bisa do your own research on that. Pilih mana yang menurut kalian make sense atau yang kalian percayai, ya silakan. Tapi yang pasti yang bisa kita lihat 10 tahun ke belakang, makin banyak orang yang kenal cryptocurrency, makin banyak negara juga yang pakai cryptocurrency. Kalau nggak salah Ekuador atau El Salvador ya, adalah negara yang udah menggunakan Bitcoin sebagai reserve fund negaranya. Intinya dunia cryptocurrency ini masih dunia yang sangat amat baru. Banyak yang nggak tahu, termasuk gue. Dan yang bisa gue bagiin cuma kita nggak boleh berhenti belajar. Bisa tiba-tiba Bitcoin muncul, kita nggak mau belajar, ntar apalagi yang muncul, ada hal yang baru lagi muncul, kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Sama kayak orang yang beli Bitcoin sekarang udah 1,5 M. Mungkin ada yang bilang, oh nanti bakal naik lagi bang. Ya silahkan, kalau kalian percaya itu, nggak ada yang salah. Cuman dulu orang yang pertama kali transaksi pakai Bitcoin itu, kalau nggak salah dia beli satu loyang pizza seharga 8 Bitcoin. Bayangin. Tapi apapun yang terjadi, kalau kalian mau investasi atau nyemplung dan main di Bitcoin, pastiin ya, tolong banget pastiin kalian itu pakai uang dingin. Uang dingin itu artinya adalah uang sisa kalian yang kalau hilang di tengah jalan kalian nggak masalah. Ya tiap orang beda-beda. Kalau orang punya uang ratusan juta, tiba-tiba di jalan uang jatuh 50.000, ya udahlah, gue masih punya ratusan juta, santai. Itu namanya uang dingin. Tapi kalau orang yang buat makan nanti siang nggak tahu mau makan apa karena nggak punya uangnya, atau misalnya kalian, kalau orang tersebut cuma punya uang 50.000 untuk makan 1 minggu, tiba-tiba uangnya hilang, jatuh, gimana? Nggak stres? Bisa nggak jadi makan, bisa meninggal juga jatuhnya. Itu yang namanya uang panas. Jadi kalau kalian investasi apapun, pastiin kalian pakai uang dingin.
Dan jangan pernah sekalipun pakai uang pinjol atau pinjaman dari manapun, mau dari saudara, dari keluarga, dari manapun, untuk investasi. Karena nggak ada yang bisa jamin investasi itu bisa dibalikin. Investasi paling aman sekalipun emas. Kalian pinjam uang buat beli emas, besok bisa jadi turun emas harganya. Nggak ada yang pasti di dunia investasi. Jadi kalau kalian emang pengen kaya cepet, jalan satu-satunya adalah kerja. Kalau uang kalian udah banyak, baru mikirin investasi. Dan ingat, pakai uang dingin. Itu aja sih. Karena ya nggak sedikit orang yang terjerat di pinjaman untuk main judi online atau tergiur pengen cepet kaya. Di 2020 pun banyak orang yang pinjam uang untuk all in investasi semua ke Bitcoin. Nyatanya apa? Crash. Ya terjadi juga. Miskin lah. Tambah pakai utang. Jadi tolong ya, bijaklah dan hati-hatilah dengan yang namanya utang. Oke? Itu dulu kita ngomongin kripto hari ini. Sampai jumpa di Watapot berikutnya. Watapot, Walkie Talkie Podcast. Bye.